Halo teman-teman, kalian pasti telah mengetahui tentang peristiwa G30 SPKI kan? Peristiwa ini dilakukan oleh Partai Komunis dan selalu diingat dan dikenang di Indonesia. Peristiwa G30 SPKI ini merupakan singkatan dari gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, tepatnya di Jakarta dan Yogyakarta. Peristiwa ini membunuh 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta. Peristiwa ini bermula karena Partai Komunis Indonesia merasa seakan memiliki hak dalam pemerintahan Indonesia, di mana seolah komunis berperan dalam memerdekakan Indonesia. Pada awal 1965, PKI menyarankan atau memberi saran kepada Bung Karno untuk membuat sebuah kelompok di luar militer ABRI atau yang dikenal dengan Angkatan Kelima. Tak hayal, konsep tersebut ditolak oleh petinggi Angkatan Darat karena berpotensi menimbulkan sentimen antara militer dan Partai Komunis Indonesia. Berlanjut sejak tahun 1963, eksistensi PKI perlahan-lahan melakukan manuver semacam upaya provokasi, bentrokan antara aktivis masanya dengan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga berupaya untuk melakukan infiltrasi terhadap polisi dan tentara dengan slogan kepentingan bersama polisi dan rakyat, yang mana kemudian pemimpin PKI DN Aidit kala itu mengilhami slogan untuk ketentraman umum, bantu polisi. Namun pada akhirnya PKI semakin brutal melakukan sebuah aksi tepatnya pada tanggal 30 September 1965. Sebenarnya tujuan daripada gerakan ini adalah untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh ketua PKI yaitu DN Aidit. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa atau pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal terhadap PKI. Gerakan ini mengincar 6 para jenderal dan 1 perwira. 3 dari 6 jenderal tersebut dibunuh di kediamannya atau tempat tinggalnya masing-masing. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya untuk dibunuh. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah yang pertama Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, kedua Letnan Jenderal Raden Suprapto, yang ketiga Mayor Jenderal Haryono, yang keempat Mayor Jenderal Siswondo Parman, yang kelima Mayor Jenderal DI Panjaitan, yang keenam Brigjen Sutoyo Siswodirharjo, dan yang terakhir seorang perwira Pierre Tendean. Sementara itu Panglima TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Namun putrinya Ade Irman Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letu Pierre Andreas Tendean ditembak di lubang buaya.
sehingga keenam jenderal beserta Letu Pierre Tendean ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Brigjen Polisi Ketua Karel Satswin Tubun, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, dan Letnan Kolonel Sugiono Mangun Wiyoto. Kemudian, setelah peristiwa G30S PKI terjadi, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI atau Partai Komunis Indonesia. Soeharto bergerak cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap, termasuk DN Aidit yang sempat ingin kabur ke Jawa Tengah. Pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan. Dan pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30S PKI selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Itulah penjelasan mengenai sejarah sebab akibat dari G30S PKI yang selama ini kita anggap sebagai peristiwa kejam PKI terhadap Jenderal TNI saat itu.